Halo, apa kabar Bapak Ibu? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dalam kesempatan kali ini, saya hendak kembali berbagi kepada kita sekalian dari ruas jalan AA Maramis yang ada di Kota Bitung. Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu teks firman Tuhan yang akan menjadi landasan dari sharing firman Tuhan kali ini ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya baca buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya hendak mengajak kita untuk belajar dari teks ini. Karena kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, khususnya pasal 2 ayat 8-9, kita akan memahami bahwa landasan konsep keselamatan di dalam Kristus yang pasti atau yang hakiki dan tidak berubah itu ada mekanismenya. Artinya bahwa ada beberapa poin penting yang menjadi landasan keselamatan itu yang harus kita pahami dengan betul. Yang pertama adalah bahwa ketika dia berkata sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, artinya bahwa kasih karunia itu adalah pernyataan kasih tanpa batas oleh Bapa di surga, oleh Allah Tuhan yang di dalam kasihnya tidak sampai hati atau rela hati menyaksikan dan melihat manusia yang diciptakan dengan cinta tersiksa dan binasa karena dosa. Karena yang menjadi persoalan bahwa dosa tidak bisa diselesaikan oleh kemampuan dan usaha manusia. Gambaran sederhana adalah bahwa ketika kita punya peralatan elektronik atau kendaraan bermotor, ketika kita melihat terjadi kerusakan atau trouble, ya tentunya kita akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya, dan kita tidak bisa menyelesaikan itu sendiri atau kendaraan itu tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri kecuali dia dibawa ke dealer, ya tempat di mana dia dibentuk dan dibuat. Sama ketika dosa merusak tatanan hidup dan keberadaan manusia dari dalam dan sampai keluar dari apa yang dia lakukan, moralitas, ya dari cara pandang, dari perilaku, maka tentunya manusia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dan hanya Tuhan sendiri atau Allah sendiri yang menciptakan manusia yang mampu mengusahakan pembaharuan atau penyelesaian terhadap dosa. Maka kasih karunia itu adalah pernyataan kasih Bapa di surga, sama seperti Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, bahwa landasan keselamatan di sana dikatakan oleh iman, bahwa kasih karunia ditambah dengan iman, artinya pernyataan kasih Bapa yang dinyatakan kepada manusia untuk penyelesaian dosa harus dipercayai, harus diresponi secara positif oleh manusia yang mengalami masalah karena dosa, yang membuat dia tersiksa. Bahkan kalau kita melihat upah dosa, kata firman Tuhan, adalah maut. Dengan kata lain, bahwa manusia yang berjalan dalam dosa tanpa sadar berjalan dalam bayang-bayang kematian. Saya punya gambaran sederhana sebagai spesimen atau contoh, yaitu kalau kita melihat ada seseorang dalam sebuah peristiwa dia mengalami tragedi, yaitu dia jatuh ke dalam jurang. Nah tentunya apapun yang dia lakukan, usaha dan apapun yang dia buat tidak akan bisa membuat dia naik ke atas, kecuali ada orang yang berbelas kasihan kepada dia, yang terbeban kepada dia, yang prihatin, empati, yang menyatakan simpati dalam kasih yang murni, yang menyatakan pertolongan melalui entah menurunkan tali atau menurunkan tangga. Ya, dan menjadi catatan di sana adalah ketika seorang menurunkan tali ke jurang itu, maka
Yang harus dilakukan orang yang ada dalam jurang sebagai bagian iman adalah dia harus memegang tali itu atau mendengar instruksi dari sang penolong. Entah talinya diikatkan ke pinggang, maka akan ditarik ke atas. Nah, inilah yang kita harus pahami dalam konteks itu. Bahkan ketika Paulus berkata bahwa itu bukan usaha, itu bukan pekerjaan manusia, maka kita harus memahami betul keselamatan itu murni karena kasih karunia Bapa di surga. Tetapi juga kasih karunia itu kita responi, kita percaya. Tapi menjadi catatan di sana adalah bahwa kalau Bapa di surga oleh kasih karunia-Nya melalui Sang Firman yang diutus ke dalam dunia itu Yesus Kristus, ya bukan hanya mati bagi kita tetapi dia menunjukkan jalan, yaitu kebenaran untuk membawa kita kepada kehidupan, maka kita perlu meresponi itu dengan iman. Dan iman seperti apa yang dimaksudkan? Saya punya contoh kepada kita untuk menyederhanakan, membuat saudara setidaknya memahami secara pragmatis. Nah, iman itu bisa dibagi menjadi 3 bentuk. Ya, contohnya adalah pada waktu kita mengalami sakit. Tentunya setiap orang yang sakit pasti kebanyakan memiliki solusi harus pergi ke dokter. Dan orang yang pergi ke dokter setidaknya dia punya landasan percaya bahwa dokter, walaupun dia bukan Tuhan, tetapi dia bisa memberi solusi bagaimana bisa mengalami kesembuhan. Ya kan begitu, secara penanganan medis tentunya. Nah, kita akan melihat bentuk yang pertama. Ketika seorang pergi ke dokter, dia konsultasi, diagnosa, maka dokter akan memberikan 2. Yang pertama, resep obat-obatan yang harus dia minum secara teratur. Yang kedua, pantangan. Ada saran bahwasanya kalau contoh orang mengalami hipertensi, dia tidak boleh mengkonsumsi daging yang berkelebihan, dia tidak boleh kecapean dan sebagainya. Maka orang tersebut ketika dia pulang, dia harus melakukan yang pertama, obatnya dia harus minum secara teratur. Yang kedua, pantangannya harus dia lakukan. Nah, maka kita akan dapati bentuk yang pertama bahwa orang ketika dia pulang, dia minum resepnya, dia lakukan pantangannya. Tapi tipe yang kedua, pulang ke rumah, obatnya, resepnya dia minum, tapi pantangannya dia tidak lakukan. Orang hipertensi, dia minum obat, tapi makan daging. Oh, over. Ketika temannya bilang, kok makan daging? Kira hipertensi. Oh, ada obat. Nah, itu kan yang sering kali kita dapati. Dan tipe yang ketiga, dia sudah buang waktu ke dokter, buang uang ke dokter, tapi pulang ke rumah, obatnya, resepnya dia tidak minum, pantangannya dia tidak kerjakan. Nah, pertanyaan saya, menurut saudara, tipe yang keberapa yang menurut Bapak Ibu, ya, yang akan membuat orang tersebut mengalami mengalami dampak kesembuhan lebih besar? Tentunya kita akan sepakat bahwa tipe yang pertama sama. Bukankah iman atau pistis itu adalah sebuah gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya, bahwa dalam semua hal yang dia lakukan dalam hidup, bahwa landasan kepercayaan itu menjadi sebuah ciri khas kehidupan, gaya hidup, lifestyle. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, bahwa memang keselamatan, pengampunan dosa itu Tuhan yang mengerjakan melalui Sang Firman. Tetapi satu hal yang menjadi catatan, sama seperti orang yang ditolong dari jurang tadi, ketika dia naik dari jurang, dia tidak bisa mencemplungkan dirinya kembali ke dalam jurang. Sama ketika Allah menyelamatkan kita dari dosa, maka kita tidak boleh lagi untuk mencemplungkan diri kita ke dalam dosa. Sama seperti Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10-11, dia katakan bahwa Kristus Yesus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk kita, dan setelah itu dia hidup untuk Allah. Demikianlah kita memandang bahwa kita telah mati untuk dosa dan selama-lamanya hidup buat Allah. Maka akan membentuk apa yang menjadi statement Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, ini yang menjadi bagian yang hendak saya sharing buat kita sekalian untuk memahami konteks keselamatan,
di dalam Kristus Yesus, supaya kita tidak salah memahami hal itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengajak kita untuk berdoa sebelum saya menutup bagian ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Tentunya melalui firman Tuhan kami menerima mujizat, kami menerima lawatan, kami menerima impartasi kuasa yang memerdekakan kami. Terpujilah Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, besembahan.